Segitiga ABC dan segitiga FED sebangun. Jika A, B merupakan koordinat D, ini adalah D-nya, nilai A plus 2B adalah, nah, pertama kita gambar koordinat kartesiannya. Biar kita sadari ini adalah koordinat pada koordinat kartesian. Kemudian kita perhatikan segitiga DEF. Ya, kita lihat bahwa jarak dari E ke F itu adalah 3. Dari mana? Dari ini adalah sumbu X-nya yang berubah ya, dari 5 dikurangi 2 adalah 3. Kemudian kita perhatikan segitiga ABC. Oke, maka kita dapatkan bahwa jarak dari B ke A adalah 6. Dari mana? Yang berubah adalah sumbu Y-nya, 8 dikurangi 2 dapat 6. Kemudian jarak dari B ke C adalah 8 ya. Dari B ke C adalah 8, yang bergerak adalah sumbu X-nya. Dari 10 dikurangi 2 dapat 8. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa 6 ketika ini adalah dibagi 2 ya, dibagi 2. Maka karena ini adalah sebangun ya, ini adalah triple ya sebenarnya ya, 8 6 sama 10 dan ini 3 4 5 pasti ya. Jadi ini pasti ya, dengan cara yang sama dibagi 2 dapat 4. Ya, ini pasti 5, ini pasti 5, ini pasti 10 seperti itu. Oke. Maka yang penting sekarang kita dapatkan bahwa panjang E ke D ini adalah 4 ya. Dari E ke D ya, ini adalah 4. Nah, kita tahu bahwa jarak dari B ke E, ini adalah 2 ya, 10 dikurangi 8 2, maka jarak dari B ke D juga 2, totalnya kan 4. Oke, clear ya. Jadi sekarang kita dapatkan koordinat dari D ya, secara sumbu X adalah 2 dan secara sumbu Y adalah 6 ya. 8 dikurangi 2 turun 2 jadi 6. Ya, sehingga kita sudah dapatkan nilai A dan B-nya. Yang ditanyakan adalah A plus 2B. Maka A plus 2B, A-nya adalah 2, kita masukkan, dan B-nya adalah 6, kita masukkan. Maka 2 kali 6 adalah 12, 2 ditambah 12 adalah 14, dan C adalah jawabannya. Nomor 2, segitiga EFG ya. Segitiga EFG dan segitiga JKL sebangun. Luas segitiga JKL adalah, oke, langkah pertama mari kita perhatikan segitiga EFG. Maka dari titik-titik ini kita bisa tahu panjangnya. Misalnya dari F ke E ya, di sini sepanjang sumbu X ya, kita perhatikan sumbu X-nya dari 0 ke 6 ya. Maka kalau kita gambar ulang dari F ke E ini panjangnya adalah 6. Dengan cara yang sama kita lihat sumbu Y-nya dari F ke G dari 0 ke 14 ya, panjangnya berarti 14 ya. 14 kurangi 0 adalah 14. Kemudian sekarang mari kita perhatikan segitiga JKL. Orientasinya kita rubah ya, sisinya di sini, tingginya di sini kan dari min 1 ke 2 ya, dari min 1 ke 2 adalah 3. Nah, 3 ini kelihatannya kalau dari bentuknya ini yang pendek, maka kita taruh di bawah aja yang pendek ya. Jadi dari J ke K ini adalah 3 ya, dapatnya dari 2 dikurangi min 1. Nah, dari sini kita sudah dapat polanya karena kedua segitiga ya, segitiga biru dan merah ini adalah sebangun, maka kita lihat polanya. 6 menjadi 3 itu dibagi 2. Dengan cara yang sama, panjang LK atau KL kita cari dengan cara 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, yang diminta adalah luas segitiga JKL, berarti luas yang merah ini. Kita kalau alas sudah punya, tinggi sudah punya, langsung saja pakai rumus luas segitiga. Luas adalah setengah alas kali tinggi
ya setengah, alasnya adalah 3. Ini kita anggap sebagai alas 3 dan tingginya adalah 7. Ya, kita masukkan ke sini 7. 3 kali 7 adalah 21, 21 bagi 2 adalah 10,5. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3, jika sin C sama dengan akar 3/3, manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita perhatikan sudut C dan kita ingat singkatan ini ya, sin demi kosami tandesa. Ya, kalau sin C adalah akar 3/3, berarti depannya sudut C itu adalah garis AB ini. Maka sin demi, jadi depannya ini adalah akar 3 dan miringnya pasti ini ya, dan miringnya adalah 3. Sin demi depan per miring. Oke, kemudian untuk panjang BC kita gunakan Pitagoras ya. Maka BC adalah 3 ini dikuadratkan menjadi 9 dikurangi akar 3 ini dikuadratkan adalah 3 ya. 9 dikurangi 3 adalah 6, maka hasilnya adalah akar 6. Panjang BC akar 6. Oke, sekarang mulai kita kerjakan mulai nomor 1. Nomor 1, kita tahu panjang AB adalah akar 3. Jadi kalau di sini ada 3 AB, ya langsung saja 3 dikalikan akar 3. Apakah sama dengan 2 AC? Berarti 2 dikalikan dengan AC. AC-nya adalah 3. Ya, AC-nya adalah 3, jadi langsung saja 2 kali 3. Ternyata nggak sama. Makanya di sini saya kasih tanda tidak sama. Ya, 3 ini kalau dimasukkan menjadi 3 kuadrat, artinya 9 dikali 3 adalah 27. Yang kiri adalah akar 27, sedangkan 2 kali 3 adalah 6. Jadi jelas akar 27 tidak sama dengan 6. Maka pernyataan pertama adalah salah. Oke, kita sekarang ke pernyataan yang kedua. Apakah cos A adalah akar 6/3? Ingat ya, kalau kita bilang cos A, kita perhatikan titik A. Dan ingat cos adalah kosami ya. Kosami samping per miring. Sampingnya menurut A, sampingnya itu akar 3. Ya, akar 3 ini samping kalau dilihat dari titik A. Ya, sedangkan miringnya adalah tetap 3 ini. Ya, mau dilihat dari C maupun dari A, miringnya selalu 3 ini. Kalau samping dan depannya itu yang berganti-ganti tergantung sudut yang dipakai. Nah, kemudian akar 3/3 kalau kita bisa tulis ulang menjadi sepertiga akar 3. Dan di sini ternyata akar 6/3 atau sepertiga akar 6 kalau ini ya. Jadi jelas ini adalah salah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, apakah 5 akar AB sama dengan 2 BC? Ya, ternyata di sini 5 AB-nya adalah akar 3 ya, 5 dikalikan akar 3 ya. Kemudian apakah sama dengan 2 BC? 2 dikali dari B ke C adalah akar 6. 2 kali akar 6. Kalau kita masukkan ke dalam akar, 5 dikuadratkan adalah 2, jadi 25 ya. 25 kali 3 adalah 75. 2 dimasukkan menjadi 4, 4 kali 6 adalah 24. Jelas akar 75 tidak sama dengan akar 24 dan nomor 3 adalah pernyataan yang salah. Sekarang kita pernyataan nomor 4. Apakah tangan C adalah setengah akar 2? Kita kembali pada lingkaran yang biru ya, titik C. Maka kita punya singkatan tandesa di sini ya. Tandesa depannya adalah akar 3 ini ya, akar 3, sampingnya adalah akar 6 ya, akar 6. Akar 3 dibagi akar 6 bisa dijadikan akar dari 3 bagi 6. 3 bagi 6 sama-sama bagi 3 akan menjadi 1/2 ya. 3 bagi 6 kan setengah memang ya. Kemudian akar 1/2 ini bisa kita jadikan 2/4 kan gitu ya kan. Nah,
Bisa kita kembalikan masing-masing akar 2 per akar 4. Ya, akar 4 adalah 2. Jadi akar 2 bagi 2 adalah setengah akar 2. Ya, dan ini benar ya, setengah akar 2. Jadi jelas nomor 4 adalah pernyataan yang benar. Dan ternyata yang hanya 4 adalah yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 4, jika sin P adalah 5 per 6, manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Sin P, ya kita perhatikan titik P. Ya, kita ingat juga bahwa sin demi depannya P adalah 5. Ya, depannya P adalah 5 di sini garis GR. Ya, sin demi miringnya adalah 6. Nah, kemudian kita cari panjang PQ dengan Pitagoras. PQ adalah 6 kuadrat yaitu 36 dikurangi ya 5 kuadrat yaitu 25. Jadi hasilnya adalah akar 11. Kemudian kita cek pernyataan pertama. Oke. Pernyataan pertama, cos P ya. Kita tetap perhatikan yang P ini. Kosami samping per miring. Ya, ingat kosami ini penting untuk dihafal. Sampingnya adalah akar 11, miringnya adalah 6. Bisa kita tulis 1/6 akar 11 dan ternyata ini cuma 1/6 aja. Ya, jadi jelas ini pernyataan yang salah. Kemudian kita cek pernyataan kedua, cos R. Untuk cos R kita perhatikan titik R tentu saja, karena kita akan menggunakan singkatan kosami. Ya, sampingnya dari R adalah 5. Ya, 5 dan miringnya adalah 6. 5 per 6 adalah jawaban dari cos R. Di sini 25 per 36, jelas salah. Ya, kalau dikuadratkan ya, tapi ini kan enggak. Jadi pernyataan kedua salah. Sekarang kita kerjakan pernyataan ketiga, tan P. Kembali kita perhatikan lingkaran biru ya, ini kita tannya kita kuadratkan. Tan sendiri adalah tan desa. Depan dari P adalah 5 dan sampingnya adalah 11. Jadi 5 per akar 11 kita kuadratkan. Masing-masing kita kuadratkan, 5 dikuadratkan menjadi 25 ya. Akar 11 dikuadratkan menjadi 11. Dan di sini adalah 11 per 25, ini 25 per 11, jadi kebalik ya, jelas pernyataan juga salah. Kita cek pernyataan yang keempat ya. Seharusnya ya kalau 1, 2, 3 salah, jelas 4 benar, tapi tetap kita cek ya. Sin R, sin demi ya, ingat ini kita gunakan titik R, jadi kita perhatikan lingkaran merah atau titik R. Kita sin demi depannya adalah akar 11 ya, dan miringnya adalah 6. Akar 11 per 6 bisa tulis 1/6 akar 11, dan di sini jawabannya adalah benar. Jadi jelas jawabannya adalah D ya, hanya 4 yang benar. Nomor 5, barisan bilangan min 17, min 14, min 11 merupakan barisan aritmatika. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, barisan aritmatika kita punya rumus barisan aritmatika UN adalah A tambah N min 1 B ya, dimana A-nya adalah minus 17 ya, dan B-nya adalah suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua, terserah ya. Jadi 14 dikurangi min 17 sama dengan 14 min 14 plus 17 ya. Jadi minus 14 plus 17 adalah 3. Bedanya adalah 3. Jadi bisa kita panjangkan barisan ini ya. Minus 17 ditambah 3 adalah minus 14, ditambah 3 minus 11 dan seterusnya. Oke. Kemudian pernyataan pertama, setiap suku barisan adalah bilangan negatif. Jelas ini pernyataan yang salah, karena 1, 4, 7 dan seterusnya adalah bilangan positif ya. 1 salah. Nomor 2, sekarang
jumlah setiap 3 suku berurutan adalah ganjil. Kalau yang kita jumlahkan suku depan sini ya memang ganjil, tetapi kalau yang kita tambahkan yang belakang sini ya 1 tambah 4 tambah 7, 1 tambah 4 5, 5 tambah 7 12. Nah, jelas itu genap. Nah, jadi tidak semuanya bernilai benar, ada yang salah. Artinya nomor 2 salah. Ya. Nomor 3 min 1 merupakan salah satu suku barisan, jelas enggak? Habis min 2 terus 1. Ya, nomor 3 juga pernyataan yang salah. Sekarang nomor 4, setiap selisih 2 suku ganjil barisan adalah kelipatan 6. Nah, kita lihat suku ganjil adalah misalnya minus 17 ke minus 11, ya, selisihnya adalah 6. Sekarang minus 11 dengan minus 5, selisihnya juga 6. Dan berikutnya juga minus 5 ke 1 adalah 6, 1 ke 7 adalah 6. Jadi nomor 4 adalah pernyataan yang benar. Nah, di sini kita lihat yang benar cuma 1, yaitu yang nomor 4. Jadi jumlahnya 1 itu. Jawabannya yang B. Nomor 6, diambil 3 bilangan secara acak dari 5 bilangan asli, yaitu 3, 5, 7, kemudian M dan N. M dan N belum tahu, yang jelas asli ya. Apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil? Nah, informasi yang pertama M tambah N ganjil. Nah, kalau M ditambah N ganjil, artinya salah satu adalah ganjil. Ya. Nah, penting untuk kita pahami ya, di sini kan yang ditanyakan apakah hasil kali ketiga bilangan, ada diambil 3 bilangan ya nanti ya. Penting untuk dipahami bahwa ganjil kali ganjil itu ganjil, kalau ganjil kali genap adalah genap, dan genap kali genap genap. Jadi untuk bisa ganjil harus ganjil kali ganjil. Nah, apabila M ditambah N ganjil, kemungkinannya adalah M ganjil atau N genap ya, atau sebaliknya bisa M yang ganjil, N yang genap ya. Nah, kalau diambil 3 bilangan, salah satunya ada kemungkinan bilangan genap ya, dikalikan, maka hasil kalinya pasti genap. Ada satu aja yang genap dari 3 bilangan ya, hasilnya pasti genap. Jadi jelas pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang keliru, atau bukan pernyataan yang keliru ya, ini enggak cukup ya. Karena gini, misalnya M itu ganjil ya, kalau pas M yang diambil enggak apa-apa, tapi kalau N yang diambil yang genap, yang diambil, nah itu enggak cukup ya. Jadi pernyataan satu tidak cukup menjawab pertanyaan, intinya gitu ya. Nah, jadi kita silang saja. Kalau M dikali N ganjil, itu pasti ya M-nya ganjil dan N-nya ganjil. Artinya seluruh bilangan 3, 5, 7, M dan N semuanya ganjil. Kalau kita ambil secara acak 3 bilangan pasti dapatnya ganjil semua ya kan. Dan hasil kalinya pasti ganjil. Apakah hasil ketika bilangan tersebut ganjil? Ya, ganjil. Jadi pernyataan 2 salah. Jadi pernyataan yang pertama itu belum tentu benar dan salahnya. Kalau yang diambil pas ganjil benar, tapi kalau pas genap jadi salah. Jadi nggak cukup. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya jelas semuanya ganjil misalnya, dan jelas bisa. Tetapi pernyataan 1 saja nggak cukup. Ya karena pernyataan 1 ini nggak jelas bisa ganjil bisa genap. Ya jadi B adalah jawaban untuk soal nomor 6. Segitiga ABC dan segitiga FED sebangun, maka luas segitiga DEF adalah pertama mari kita perhatikan bahwa ini ada pada diagram kartesius ya, dan ini adalah koordinat-koordinatnya sudah diberikan. Kita fokus pada segitiga yang biru ya, DEF ya. Maka kalau kita gambar ulang, jarak E ke F ya, dari E ke F ini adalah sumbu X-nya yang bergerak ya. Dari 2 ke 5 adalah 3. Oke, clear ya. Dan sekarang kita perhatikan segitiga yang merah
orientasinya kita samakan ya. Gambarnya kita samakan seperti ini. Kita akan mencari panjang dari B ke A. Dari B ke A ini yang berubah adalah sumbu Y-nya. Dari 8 ya, 8 kurangi 2 adalah 6 ya. Dari B ke C yang bergerak adalah sumbu X-nya. Dari 2 ke 10 adalah 8. Ini triple Pythagoras ya. Kalau ini sebangun, di sini 8, di sini 6, di sini 3, di sini pasti 4 ya. Atau ya, cara yang lain kita perhatikan bahwa 6 ke 3 di sini adalah dibagi 2, jadi 8 ke 4, 8 ini juga dibagi 2, hasilnya 4. Seperti itu ya, boleh seperti itu juga. Nah, sekarang yang kita butuhkan sudah ada. Kita disuruh minta luas segitiga DEF ya. Langsung saja kita gunakan rumus luas segitiga. Setengah alas kali tinggi, alasnya adalah 3 ya, dan tingginya adalah 4 ya. 2 dengan 4 kita coret dapat 2, 3 kali 2 adalah 6. 6 adalah jawabannya, jadi jawabannya yang C.